nisyan, tidak tahu betul, tidak tahu, ya kan gitu. Al-qalamu an salasin. Kayak mananya Allah itu diangkat terhadap 3 golongan, ya. As-sabiyu, anak-anak yang masih kecil belum balik, nggak tahu hak mana yang batil mana benar. Al-majnun, orang-orang gila. Kemudian an-nisyan, orang yang lupa, termasuk adalah al-jahil, orang yang betul sama sekali tidak tahu, ya. Nah gitu. Kalau seandainya tahu dan tetap ditelan itu gimana? Haram. Haram ya Pak ya. Itu sih jelas haram. Tergolong najis ya itu. Ya kalau babi subhanallah udah haram sekali. Haram sekali. Awaninya saja itu harus dicucikan sebagaimana mencucinya mughalabah. Awani itu apa? Peralatan dapur. Peralatan dapur. Kita sami'na wa ata'na saja. Harus kita pahami itu semua sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, garisan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau secara medisnya ya sering kita dengar lah kalau babi itu mengandung cacing kita yang anu gitu ya. Jadi intinya gini teman-teman sekalian, kalau Allah atau Rasulullah melarang pasti ada hikmahnya di balik itu semua, baik secara medis ataupun secara hikmah filosofis. Hikmah ruhiyah gitulah. Hikmah kebatinan gitu ya. Kalau filosofis yang nah gitu. Jadi pasti ada hikmahnya, baik secara kesehatan ataupun secara ruhiyah. Ya, gitu ya. Untuk mengetahui faedah kesehatannya boleh kalian browsing di berbagai tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Ternyata air liur anjing itu mengandung apa, ya? Bahkan anjing yang liar itu sungguh sangat berbahaya pada gigitan pertama dari anggota tubuh kita, mengandung bakteri apa saya pernah baca itu, ya. Pokoknya apa itu lah ya, yang bisa mematikan juga. Kalau dulu baginda Rasulullah SAW membolehkan bersentuhan dengan anjing-anjing harasa. Anjing-anjing harasa. Anjing harasa itu adalah anjing penjaga perkebunan. Kenapa? Karena anjing harasa zaman dulu diambil dari cicitnya yang sangat kecil sekali, disucikan sekali, tidak pernah netek sama ibunya. Anjing tersebut makanannya disuplai oleh majikan, sehingga apa yang dia makan betul-betul makanan yang dimakan oleh manusia. Sehingga air liurnya adalah air liur yang suci sebagaimana manusia, tidak pernah netes sama ibu anjingnya. Itu. Sehingga anjing harosa ketika itu diperbolehkan. Tapi kategorinya Imam Abu Hanifah seperti itu menerangkannya. Anjing itu benar-benar air liurnya itu apa namanya itu? Ya artinya terpisahkan dari ibunya. Dibersihkan, iya, kita suplai makanan semuanya, dari susunya apa, pokoknya jangan sekali bersentuhan dengan itu. Iya, walaupun anjing makan semuanya, itu menurut pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Bagi kita teman-teman sekalian, tidak usahlah satu hal yang sangat meragukan kita mengucapkan kepada kita sudah tidak paham. Iya, iya. Kalau menurut saya ya perlu juga dipertanyakan. Jangan dulu diprotes, jangan dulu ditentang. Pertanyakan supaya ada tabayun. Jadi dalam ilmu fikih itu ada namanya tabayun. Kamu mengatakan bahwa baginda Rasulullah itu tidak berhak masuk surga, kan dulu Quraisy itu. Maka itu harus tabayun, ada klarifikasi. Harus ada klarifikasi itu. Ya, apalagi yang menyatakan itu adalah tokoh yang menjadi figur umat yang banyak. Kodok sendiri haram. Ya iya kan dua alam. Kalau satu hewan yang hidup 1 hari 1 malam itu bisa bertahan di 2 alam, maka haram. Ya? Kepiting nggak kuat kan? Kepiting nggak kuat 1 hari 1 malam, nggak kuat. Kepiting
kepiting yang kita makan dari tengah laut yang besar itu. Ya. Mungkin sampean yang kalian juga adalah empet. Empet atau empet? Sejen maning. Yuk dilarang asli. Nek empet, wih lain lagi. Nek empet ada di pesisir, di pinggiran, yang punya lubang itu gitu ya. Itu bisa lama juga di darat itu. Satu hari satu malam itu mungkin. Yang percis seperti kepiting. Nanti ini saja sampai main ke daerah saya. Tunjukin sama penyembelihan yang tidak didasarkan dengan niat lillahi ta'ala, dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan haram hukumnya. Haram hukumnya. Itu dalam kitab Bulughul Maram ada. Yang penting mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Itu kalian mesti pahami asbab wurudil hadis. Asbab wurud hadis. Apa asbab wurud hadis? Sebab keluarnya hadis. Ketika itu baginda Rasul, ini bagi orang yang main makan saja dengan dalil itu. Katanya yang penting dagingnya bukan daging yang apa itu? Hidung besar gitu, babi gitu ya. Yang makan saja. Yang penting makannya dengan bismillah. Mestinya kalian pahami hadis itu dan baca juga asbabul wurudil hadis, asbab keluarnya hadis itu. Baginda Rasul ketika makan dari satu suguhan perempuan Yahudi, ahlu kitab, dia makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu zaman dahulu ahlul kitab beriman kepada Allah. Meyakini baginda Rasul, akan tetapi masih gengsi mengucapkan syahadat. Paham nggak? Ini bisa pahami nggak? Nyambung nggak? Sambung ya. Ini saya petikannya, biar jelas dulu. Mereka yang beranggapan seperti itu. Maka pada saat itu, apa yang menjadi sembelihan mereka itu dihalalkan oleh baginda Rasul, yang penting mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah datangnya Islam, sistem penyembelihan pun diatur oleh Islam. Al-qat'u bainal halqaini, yang penting terputus dua urat di lehernya, sudah termasuk daripada menyembelih. Wa yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Fa in qata'a kulluhu fa innahu makruh. Kalau Imam Syafi'i memotong gel sehingga pelundung das ya. Itu makruh hukumnya. Boleh tetap, yang penting bismillah. Tapi makruh hukumnya. Paham nggak ini? Paham. Enggak kamu. Gue masih remong-remong. Ya, jadi orang yang makan saja dari hasil, saya pikir bukan sembelihan sudah orang Korea itu. Tembak. Tusuk. Setrum. Pentung, Pak. Pentung. Artinya darahnya kan tidak keluar. Namanya dabah itu apa secara bahasa? Salat dami mim makanihi. Namanya dabah, artinya mengalirnya darah dari tempat di mana keluarnya darah itu. Artinya dipotong kemudian keluar darah. Itu dabah namanya. Kalau mereka kayaknya membunuh. Maka kenapa bedanya hasil sembelihan dengan bangkai? Kalau bangkai darahnya membeku di dalamnya, maka akan menjadi bakteri nanti. Ya, darah kotornya tidak keluar. Tapi kalau sembelih, subhanallah, di antara disunahkannya menyembelih dengan tata cara Islam, kotoran dari darah yang ada dalam hewan itu akan keluar. Tapi jika tidak pakai sembelihan, maka darahnya akan membeku dan akan menjadi bakteri. Sebagaimana kita makan marus dari darah yang dibekukan. Ya, teman-teman sekalian, Islami, kenapa kita tidak? Maka jikalau kita tetap masih memakan hal seperti itu, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam